Baik ya. Nah, ini kita ulangi lagi. Wa qad da'anna ila ilahin wahidin. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, telah menyeru orang-orang kepada Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, dan begitu juga menyeru kepada orang Badawi, orang Badui ya, nah, yang mereka itu terkenal dengan keganasan mereka dalam berperang. Nah, rohma anna tadi artinya adalah meskipun. Nah, di sini ada kata qalilu al-adad. Ini setelah wawunya ini seperti ini atau udah benar nih? Gimana? Hmm? Sudah benar. Sepakat semuanya, sudah benar. Dia harus pakai alif nggak kira-kira? Tidak. Yang lain gimana? Sama semuanya nggak perlu pakai alif? Ayo, yang lain mana suaranya? Amar Ihsan, gimana? Ini harus pakai alif atau enggak, Amar? Halo, halo? Mana nih suara yang lain? Kita butuh kepastian nih. Nah, yang lain nggak ada yang mau bersuara. Oke, ya. Nah, jadi kenapa dia tidak perlu dikasih alif di sini? Ada yang tahu? Nah, jadi mudhaf. Nah, sementara kalau yang ada alifnya dia di mana, di fiil madhi atau fiil mudhari ya. Nah, jadi ada benar ini kalimatnya tidak perlu pakai alif di sini karena kalau yang ada alifnya berarti dia fiil ya. Sementara kalau isim nggak perlu. Dan qalilun ya, qalilu ini harusnya dia qaliluna. Ya, ini materi kita yang sebelumnya ya. Nah, ini kan qaliluna. Nah, sekarang kenapa na-nya dihapuskan, nunnya? Ah, karena dia menjadi mudhaf ya, sesuai dengan materi yang disampaikan sebelumnya bahwa nun yang ada pada jamak muzakkar salim ya qaliluna atau misalkan pada musanna qalilani misalkan. Nah, itu nunnya dihapuskan kalau dia menjadi mudhaf. Ya, ini materi kita kemarin ya. Jadi nun ya yang ada pada jamak muzakkar salim. Nah, muzakkar salim dan musanna ya. Contohnya misalkan muslimuna atau kalau yang musanna muslimani gitu ya. Nah, nunnya ini dihapus kalau dia menjadi mudhaf. Misalkan muslimu muslimu Makkata misalkan. Ya, muslimu Makkata. Ya, atau muslimah Makkata. Ya, muslimah Makkata. Nah, gitu ya. Nah, nunnya di mana? Dihapuskan. Ya, dihapus nun ya ketika jadi mudhaf. Nah, ya, silakan dicatat ulang. Ya, ini sengaja Ustadz ulang-ulangi terus ya, kita bahas berkali-kali karena mungkin ada yang baru masuk hari ini atau yang sebelumnya sudah dipelajari tapi baru sekali dua kali gitu ya. Nah, silakan dicatat dulu sebentar.
Oke, yang sudah selesai mencatatnya silakan dikasih tahu. Oke, sudah semuanya? Oke, ya. Jadi kenapa pembelajaran yang penting seperti ini perlu kita ulang-ulang? Karena pada dasarnya, kalau kita baru belajar sesuatu pertama kali, maka ilmu pertama yang kita pelajari ini sifatnya adalah mu'akkatan, ya. Sifatnya itu baru sementara. Sementara itu artinya, ya, ketika di kelas kita pelajari, kita hafal, ya, kita paham, namun ketika sudah selesai berjalan 1-2 hari, boleh jadi ilmu itu menghilang. Ya, kenapa? Karena kita baru belajar pertama kali. Makanya itulah pentingnya untuk belajar itu, ya. Penting sekali dalam belajar itu proses murajaah. Kenapa? Agar ingatan yang sebelumnya itu mengendap di dalam pikiran kita. Kita belum belajar pertama nih. Nah, setelah kita belajar pertama kali, lalu apa pemahaman itu mengendap di dalam pikiran kita untuk mengembalikan pemahaman itu agar menjadi sesuatu yang malakah, ya malakatun rosikhatun, ya sesuatu yang kalau ditanyain langsung bisa jawab. Nah, itu artinya betul-betul paham. Itu disebut dengan malakatun rosikhah. Nah, untuk mendapatkan ilmu yang seperti ini, untuk mendapatkan pemahaman yang betul-betul paham seperti ini, maka cara satu-satunya adalah dengan memurajaah apa yang sudah dipelajari. Ya, jadi diulang-ulang lagi. Nah, sehingga nanti ketika masuk ke dalam suasana ujian, masuk ke waktu ujian pada hari H, ya soal-soal seperti ini tidak salah lagi menjawabnya. Nah, makanya perlu sekali ya untuk melakukan atau uh, latihan terus. Kan kita sudah kasih akses untuk tryout-nya. Ya, silakan dimaksimalkan meskipun di luar jam pembelajaran, mau tengah malam, habis sahur, habis taraweh, atau lagi siang hari atau apapun. Silakan maksimalkan sistem soal yang sudah kita buat di website. Karena itu akan melatih mental, akan melatih kemampuan dan melihat kira-kira kemampuan kita udah sampai di mana ya dengan soal yang seperti ini. Karena soal ini ya sengaja dibuat ya untuk disesuaikan dengan ujian ke Al Azhar nanti. Jadi sayang sekali kalau misalkan tidak dimanfaatkan dengan maksimal ya. Baik. Nah, ragma annahum qalilul adad. Mereka jumlahnya sedikit ya. Nah, ini jumlahnya sedikit ini hum ini siapa nih kira-kira? Ah, Mbak Dwi tadi ya. Oke, silakan berikutnya. Siapa yang mau coba? Oke, Humaira Izmi Asifa. Dari mana Humaira? Oke, anaknya Ustadz Jasri ini ya. Oke, silakan Humaira. Oke, boleh itu dulu aja, nggak apa. Ilal Islamnya belum. Nah, mala'a apa?
Oke, baik, tamam, Mara ya. Jadi hadahum jami'an ilal Islam. Ya, Nabi Muhammad SAW hidayah atau petunjuk kepada mereka semua. Ya, artinya kepada manusia semuanya atau kepada orang Badui tadi semuanya kepada Islam. Wa mala'a qulubahum bil iman. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengisi hati mereka dengan keimanan, gitu ya. Baik, silakan berikutnya. Siapa yang mau mencoba? Ayo, ayo. Silakan dia di ini tunjuk tangan. Oke, Najwa Zahwa. Silakan Najwa. Nah, ini huruf ghain, setelah ghain itu ada zai. Nah, coba diartikan. Nah, ghazawat ya diartikan. Oke, baik. Nah, ya, jadi di sana ada kata walidzalika. Nah, oleh sebab itu, jadi apa penyebabnya di sini, Najwa? Ya, lidzalika ini kemana kembalinya? Lidzalika ini pasti ada tempat kembalinya kan? Oh, jadi dengan Nabi mengajak mereka kepada Islam, mereka mampu untuk menyerang atau melaksanakan banyak peperangan. Apakah hanya dengan mengajak lalu bisa berperang? Nah, coba. Di sini permainan pemahamannya di sini. Jadi mencari tempat kembali mana yang punya tempat kembali ya. Nah, walizalika, mana tempat kembalinya walizalika ini? Apa yang menyebabkan mereka karena gini ya, kenapa harus kita detailkan seperti ini? Karena pertanyaan untuk tes ujian nanti itu sangat-sangat berkaitan sekali dengan pemahaman teks. Sehingga teks tersebut kita harus betul-betul memahami. Lidzalika istata'at. Oke, oleh sebab itu ya para pasukan atau tentara muslim yang kecil yang beriman mampu gitu ya, mampu untuk antakuma bi'a'zam ghazawat ya, antakuma untuk melaksanakan peperangan yang besar ya, peperangan-peperangan yang sangat besar. Nah, apa yang membuat mereka mampu ini apa? Kalau ditanya nanti uh, Mas Sabab misalkan ya, Mas Sabab apa penyebab misalkan pasukan muslimin yang kecil yang beriman mampu berperang dengan orang-orang atau kufar Quraisy yang pasukannya lebih besar gitu. Apa kita isi? Jawaban pertama, li'anna nabiyya da'an nasa ila ilahin wahidin gitu. Itu misalkan, ya. Atau li'anna nabiyya hadahum ilal Islam. Itu misalkan. Atau yang ketiga, li'anna nabiyya mala'a qulubahum bil iman. Mana yang tepat kira-kira?
Nah, ya gitu. Jadi ketika kita mencari tempat kembali, kita cari aja dahulu yang lebih dekat. Ya, kalau kita lihat lebih dekat di sini adalah malah qulubahum bil iman. Nah, malah qulubahum bil iman dan apalagi di sini sudah diberikan sebuah apa yang namanya ya, sebuah karinah atau sebuah indikasi kecil bahwa di sini ada kata mukminah. Jadi pasukan muslim kecil, pasukan muslim yang kecil itu, yang beriman itu, nah sehingga kita bisa tahu bahwa lidzalika ini tempat kembalinya adalah di mala'a qulubahum bil iman. Karena kalau hanya baru Nabi berdakwah saja, belum tentu eh, akan mampu untuk menyerang orang, ya berperang gitu ya. Nah, kalau Nabi memberikan hidayah saja kepada mereka, belum tentu juga mereka menerima hidayah. Nah, tapi kalau sudah Nabi masukkan ke dalam hati mereka itu keimanan, gitu ya, kalau udah iman yang mengisi hati mereka, apalagi ada di sini, gitu ya, nah, maka mereka mampu untuk melaksanakan eh, apa peperangan yang paling besar, gitu ya. Oke ya, jadi walidzalika ini ya bisa kita katakan kembalinya ke mala'a qulubahum bil iman. Jadi apa penyebabnya? Penyebabnya karena Nabi sudah mengisi hati mereka dengan keimanan, ya. Nah, karena kalau kan tingkatannya seperti itu ya. Ada Islam, gitu kan, ada iman, sama ada apa tingkatan tertingginya apa? Kalau kita beribadah kepada Allah itu apa? Apa? Tingkatan tertinggi itu ihsan. Ya, jadi Islam itu apa namanya? Ya, itu memeluk walam yadkhulil imana fi qulubihim, ya iman belum masuk ke dalam hati mereka. Tapi sudah masuk iman ke hati mereka, baru mereka mampu untuk melaksanakan hal-hal besar ya. Nah, kita lanjutkan. Ya, walidzalika istata'at juyushu. Ada pertanyaan di sini. Kenapa pakainya istata'at dhamir muannas sementara juyushu enggak? Karena nih. Kenapa? Jawab. Oke, karena dia jamak taksir ya. Nah, jadi jamak taksir ini dia jamak yang paling fleksibel gitu ya secara apa namanya? Secara pemilihan kosakata mudzakkar atau muannasnya. Nah, dan biasanya kalau ada jamak taksir ya jamak taksir terutama yang tidak berakal. Kalau Yusyu kan berakal nih. Ya, nah itu bisa digunakan fiil yang muannas. Ya, jadi jamak taksir itu dia bisa dihukumi muannas, bisa dihukumi muzakkar. Coba kita lihat ya. Nah, di sini ada kata as-saghirah. Saghirah ini kan apa ya i'rabnya nih saghirah? Ada yang tahu? Naat. Mana man'ut dari saghirah? Gitu ya. Nah, juyus. Sehingga kita tahu di sini bahwa kata juyus ini ya dia jamak taksir, maka jamak taksir ini dia bisa dihukumi mufrad muannas. Ya, jadi jangan bingung nanti mencari ke ininya, manutnya kemana. Ya, makanya di sini menggunakan istota'at. Istota'at ini untuk dhamir hiya. Ya, hiya ini kan mufrad muannas ya. Nah, kenapa mufrad muannas? Nah, karena ada juyushu di sini. Ya, al-muslimina apa as-saghi. Nah, di sini ini uniknya jamak taksir ya. Lihat ya. Nah, jadi dia bisa digunakan untuk muannas. Nah, ya, al-mu'minati juga gini nih, ya. Kalau kita lihat di sini mu'minati kan terkesan satu orang mukminah, ya. Jadi bahkan naat keduanya pun, ya, naat keduanya pun dia juga dihukumi mufrad muannas, ya. Jadi ini tidak salah, ya. Jadi perlu diingat kembali bahwa jamak taksir, ya, jamak taksir itu bisa digunakan atau dihukumi dengan mufrad muannas. Jamak taksir ya. Silakan ditulis di bukunya masing-masing. Nah, makanya di Al-Qur'an ada kalimat tilkar rusulu ya.
tilkar rusulu. Nah, kita bilang bisa ya. Nah, tilkar rusulu, tapi tidak mesti, tidak wajib. Oke, lanjut. Antakuma. Nah, tadi dibaca bi'a'zama tadi ya. Nah, bi'a'zama ghazawatin. Benar bi'a'zama ghazawatin? Ada yang mau memberikan komentar? Benar atau salah? Bi'a'zamu. Kenapa bi'a'zamu? Kan ada bi di sini. Kenapa jadi bi'a'zamu? Azami. Kenapa bi'a'zami? Kan udah ada huruf jar dan a'zam ini bentuknya dia isim ghair musharif kan? Nah, kan isim ghair musharif nih. Ya, di Al-Qur'an itu apa hubungan isim ghair musharif dan mudhaf? Gugur. Ah, iya, gitu ya. Jadi benar ya. Jadi a'zam ini dia isim ghair musharif. Cuman isim ghair musharif ini ya dia bisa dibatalkan dengan dua hal. Pertama, dia bisa dibatalkan dengan alif lam. Yang kedua, dia bisa dibatalkan kalau dia jadi mudhaf. Nah, ya jadi mudhaf. Sehingga kalau kita ini kan, kalau kita lihat di sini ya bi'a'zami ghazawatin maka dia mudhaf tuh. Ya yang bi'a'zami bi'a'dha. Misalkan ya kalau kita tulis bi'a'zama minkum, nah misal ya apapun kalimatnya, nah bi'a'zama minkum misalkan. Nah, maka a'zama ini dia jadi sifir musharif gitu ya. Tapi kalau kita ubah menjadi mudhaf, balik yang atas tadi, bi'a'zami harusnya. Ya, nah, bi'a'zami ghazawati. Ya. Nah, adapun kalau yang ada alif lamnya, ada kalimat seperti ini. Tunggu, ini kelihatan ya di share screen-nya ya. Kelihatan kan? Nah, ada kalimat gini. Ini ada yang pertamanya, gitu ya. Yang pertama, yang kedua, ya. Oke, apa perbedaan cara membaca yang pertama dan kedua? Yang pertama apa bacanya? Oke, yang pertama, tunggu kita ganti warna dulu deh, biar kelihatan. Ila masa jida ka si rotin. Kalau yang kedua, kasih rotin. Ya, oke, benar. Jadi, ini yang kita sebut dengan alif lam tadi membatalkan isim ghair munsharif. Ya, yang pertama dia tanpa al, ya tanpa alif lam nih masajidnya. Maka masajid ini ya kalau kita cek di isim ghair munsharif dia masuk ke dalam kategori sigat muntaha jumu'. Ya sigat muntaha jumu' itu ada semua taksir yang tengah-tengahnya ada alif. Ya, ada beberapa wazan, ada mafa'il, ada fa'il, ada fawail gitu ya. Nah, ini jamak taksir yang masuk dalam kategori sigat muntahal jumu'. Yang tengahnya ada alif. Misalkan dirujuk lagi nanti di buku bisa di buku Al-Kahfi yang udah kita share kemarin. Nah, itu ada di sana. Kemudian apa namanya? Kalau dia dikasih alif lam, maka dia batal menjadi simbol munsharif. Dia menjadi jamak taksir munsharif. Ya, kalau yang di atas ini dia jamak taksir ghairu munsharif.
Ya, kalau yang di bawah ini dia jamak taksir munsharif. Makanya tanda jarnya pun berbeda. Ya, tanda jar daripada isim munsharif adalah apa? Tanda jar isim munsharif, nah, fathah, ya. Nah, kalau tanda jar isim munsharif, kasroh. Ya, silakan dirujuk lagi ke materi tentang tanda-tanda i'rab ya, agar mudah untuk dipahami ya. Oke, silakan dicatat dulu ya biar Aldama Ghazawatin ini yang isim munsharif ini sebentar. Nah, sambil kalau ada yang mau bertanya, silakan ya. Hmm. Hmm. Mahfud dia. Oh, sorry sorry. Iya iya ini kekurangan alif lam ya. Iya 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 iya. Oke oke oke. Syukran syukran. Ilal masajidi al kathirati. Oke. Ya jadi bukan T ya. Oke. Ya, syukran syukran juga. Baik, silakan dicatat kembali. Oke, kalau yang sudah, silakan kasih tahu. Yang lain sudah. Oke, tadi Najwa nanya ya di WA ya. Ada Najwa? Oh iya, saya baru lihat nih. Jadi kalau mau ada yang mau daftar daurah lagi, ya konsekuensinya pembelajaran kita masih sih 7 sesi lagi. Nah, tapi semua rekaman dari pertemuan pertama kita insya Allah ada. Kalau masih ada yang mau mendaftar, silakan langsung hubungi admin ya, Najwa ya. Oke. Baik ya, ini kan Najwa nanya daftar umroh kan? Daftar umroh, astagfirullah. Daftar daurah. Iya, ini yang daftar daurah yang lagi kita jalankan sekarang ini. Kalau ada yang daftar, itu hubunginya ke admin ya. Kan Najwa nanya itu kan? Oh ini yang akses buat ini ya, buat buku ya. Oke ya, jadi kalau ada yang mau akses untuk buku, silakan juga langsung ke admin ya. Nah, karena admin yang urus semuanya. Ya. Oke, baik. Oke, Afwan. Kita lanjutkan. Eh, silakan berikutnya ada yang mau mencoba.
Ayo, mana nih? Ayo, terutama yang belum pernah sama sekali nih. Harus dicoba. Siapa? Dari Becky ya? Dari Becky nih. Siapa? Ayo, diaktifkan. Kalau mau diaktifkan, waktu kita berjalan terus. Rara ya? Nah, silakan, Rara. Ah, itu dulu. Sampai sana dulu. Sampai yang Arabia dulu. Ah, oke. Timur. Yakin timur itu? Hah? Kalau timur itu bukannya Syarqun? Hah? Bukan kiri ini. Apa beda utara dan kiri? Hah? Apa beda harokat kiri dan kanan? Kiri dan kanan. Kiri dan utara. Kalau kiri Shimal. Kalau utara Shamal. Iya, itu doang. Jadi cuma beda harokat ya. Nah, yang pasti bukan timur sih. Kalau timur, bahasa Arabnya apa? Syarqun. Kalau barat, Gharbun gitu ya. Nah, nih silakan dicatat. Yang Gharbun itu barat. Selatan, apa bahasa Arabnya? Apa? Ya, Janub. Oke, silakan dicatat ya. Nah, oke, kita lanjutkan dulu. Oke, saat al-ardu ya, tanah atau wilayah di sini yang menjadi tambah luas tahta di bawah akdam. Ya, betul sih akdam itu kaki ya artinya ya. Nah, cuman kalau diartikan kaki secara harfiah ya kurang pas gitu. Maka tahta akdamil muslimin ini artinya wilayah apa namanya penguasaan orang-orang Islam bertambah luas, gitu kan? Ada tanah yang dikuasai oleh orang-orang Islam, ya akdam itu tahta akdami itu artinya penguasaan, gitu kan? Nah, jadi di bawah kekuasaan orang Islam bertambah ya min
syamali dari utara Shibhil Jazirah Arabiyah, ya, dari utara Jazirah Arab. Ya awalnya kan kalau Mekah Madinah itu kan agak ke selatan, agak di bawah ya di atas Yaman. Nah, bertambah sampai ke atas gitu kan. Dan silakan berikutnya siapa yang mau menyelesaikan terakhir. Hanif, fadhal Hanif. Mana Muhammad Hanif? Oke, Hanif, Hanif dari mana? Saya lupa nih, belum ingat semua. Oh, dari Rois. Oke, silakan Hanif. Hmm, Oke, silakan diartikan. Ah, Paris ini apa nih? Paris, 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 Paris apa? Paris, Prancis. Ah, yakin Prancis nih. Ah, jadi Persia. Kalau Prancis kejauhan, udah ke Eropa aja ya. Ah, Persia. Ah, ini bukan perjanjian dia nih. Apa artinya tepat selain perjanjian si ahli ini? Ahdi di sini sama artinya dengan ala asri gitu ya. Masa. Masa kemasan. Udah, oke, baca dulu aja. Terus, oke, barat laut. Kita sahat apa? Oke, udah saya tahunya aja. Terus, oke, baik. Oke, timur. Oke, kita artikan lagi ya. Nah, di sini wasyamilat al-imperatoriyatul farisiyatu mencakup ke imperatoria ini artinya kekaisaran ya. Kekaisaran. Nah, Farisia ini bukan Persia ya. Persia bukan Paris, Prancis. Nah, ya kalau Paris bahasa Arabnya itu bukan pakai V, tapi pakai B. Ya, baris. Ya, nah kalau orang Arab itu suka, kalau kita kan ada huruf P gitu kan. Nah, P ini biasanya ditransliterasikan jadi B. Ya, baris atau apalagi ya, eh, Padang pakai B ya, badan gitu kan. Nah, gitu. Ala hadis Sasaniyin ya. Jadi Sasaniyin ini masa salah satu apa namanya kesultanan kalau tidak salah pemerintahan Islam ya di masa Sasaniyin ya silakan dibaca pemerintahan Sasani itu seperti apa. Nah, wa ila syamalil gharbi dan terus masuk ke bagian barat laut. Nah, ya waktu sahat dan meliputi juga Bizantatu. Bizantatu itu apa? Ada yang tahu Bizantatu itu apa? Bizantium ya. Nah, wal imperatoriyatu ar-rumaniyatu asyarqiyatu dan juga meliputi kekaisaran Romawi, Rumania itu Romawi
ya, ruman ya, ruman itu Romawi artinya. Eh, tunggu, apalagi arti ruman yang lain? Kalau delima kayaknya ruman juga ya. Masa delima sama kayak Romawi? Delima. Oh, kalau delima itu ruman ya. Nah, jadi bacanya mirip-mirip. Kalau delima itu ruman, tasdid dia mimnya. Ya, kalau Romawi itu ruman. Nah, ruman ya. Nah, jadi kekaisaran kekaisaran Romawi Timur. Oke, alhamdulillah selesai teks kita sampai di sini. Silakan jika ada yang mau bertanya. Ya, kalau tidak ada, nah ini silakan seperti biasa. Nanti setelah pembelajaran, silakan diulangi lagi nanti untuk menerjemahkannya, ya. Eh, dan ya usahakan kalau ini, kalau kita udah selesai, kita udah mempelajari beberapa buah teks sebelumnya. Usahakan teks-teks sebelumnya itu semaksimal mungkin kalau bisa gitu ya, itu diulangi lagi menerjemahnya. Jadi mengulangi menerjemahkan teks yang sama berkali-kali adalah salah satu cara yang paling efektif untuk menghafal, memahami sebuah kosakata. Ya, jadi buka lagi teks yang kita share sebelumnya, baca lagi tuh dari atas. Ya, nah biasanya ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau ada kosakata atau hal-hal baru yang kita dapatkan dalam pembelajaran ini, biasanya sebagai manusia biasa kita fix akan lupa tuh. Ya kecuali kita kayak Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i sekali baca aja udah hafal langsung gitu kan. Nah, kalau kita mungkin kita hafal satu, yang hilang 1.000. Nah, makanya kita butuh sekali untuk mengulangi. Ya, jadi ulangi lagi bacanya, ya, putar lagi video-video rekamannya ini. Ya, jadi video rekaman yang sudah kita rekam pertemuan pertama ini tujuan utamanya bukan untuk yang tidak sempat hadir belajar. Ya, tapi tujuannya adalah untuk mengulangi pembelajaran, ya, memurajaah kembali pembelajaran. Nah, karena kita udah di tanggal 20 bulan 3, perkiraan ujian tanggal katakanlah ya tanggal 20 bulan 5, artinya kita cuman sisa waktu kita untuk belajar ya mungkin sekitar 60 hari lagi, sekitar 2 bulan. Nah, maka 2 bulan ini uh, fokuskan semua apa namanya semua daya, semua waktu, semua energi yang kita miliki untuk memahami teks-teks ya, untuk memahami tryout sekaligus memahami materi-materi untuk seleksi. Karena 2 bulan terakhir ini adalah penentuan untuk antum semua, apakah masa depannya nanti bisa Ramadan di Kairo atau Ramadannya tetap di Indonesia gitu ya. Nah, ini penentuan. Di 2 bulan terakhir ini untuk penentuan, paksa diri kita untuk belajar. Nah, ini ada sebuah tips ya untuk belajar kalau apa namanya kalau misalkan mau diikuti silakan atau ada tips lain silakan. Ya, misalkan kita lagi belajar, paksa aja ya, paksa gitu kan. Nah, kalau kita capek tuh. Jadi kalau kata ahli itu kita kalau orangnya misalkan gampang bosenan gitu ya atau eh, kalau terpaksa kan memang agak berat ya, tapi dipaksa. Nah, tapi tipsnya gini, caranya gini, ketika kita misalkan belajar, itu dalam 30 menit pertama, siapkan waktu 5 menit untuk melakukan hal yang kita inginkan. Misalkan nih, kita belajar dulu, ya diartikan gitu kan. Nah, atau sedang baca Quran gitu ya, baca Quran, eh, ngantuknya luar biasa gitu ya. Nah, setengah jam kita baca Quran, setengah jam kita belajar, dalam setengah jam kita ngapain gitu ya untuk melakukan hal yang kita ingin pelajari. Nah, siapkan waktu 5 menit untuk melakukan hal yang kita inginkan. Terserah, 5 menit itu kita mau ngapain. Mau kita keluar, mau jalan, mau ngobrol dengan orang-orang yang kita kenal, mau scrolling, mau apa, itu terserah. Ya, tapi pastikan hanya 5 menit. Ya, setelah itu baru masuk lagi ke pembelajaran. Ya, nah setengah jam lagi, dah
lakukan lagi hal yang kita inginkan, rehat lagi. Jadi rehat itu bisa kita lakukan dalam setiap setengah jam, sehingga kita mampu belajar dengan maksimal ya. Nggak tahu ternyata kita udah belajar 4 jam. Ya kan kita belajar 4 jam, ya kita udah menyiapkan berapa tuh? 4 jam itu berarti kan 8 kali 5 ya sekitar setengah jam lah untuk bermain gitu kan, setengah jam untuk melakukan hal yang kita inginkan sehingga kita nggak merasa capek ataupun bosan ya. Baik, itu aja barangkali untuk pagi hari ini. Silakan diterjemahkan kembali, silakan diulang-ulang lagi. Yang sudah boleh diterjemahkan kembali dari awal sampai akhir semuanya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan share lagi untuk teks ya yang akan kita bahas ya. Dan seperti biasa, kalau ada yang bertanya, silakan langsung tanyakan di grup atau di Japri, silakan. Ya, semoga puasa kita diterima oleh Allah, ya, tarawih kita diterima, doa-doa kita, doa-doa antum yang tulus bisa kuliah ke Al-Azhar, yaitu diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di munasabati syahr Ramadan. Nah, ya, untuk pagi ini kita tutup sampai di sini. Besok kita lanjutkan kembali. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.